Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Akmal Maulana dari kelas 3B Prodi Administrasi Negara jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Di sini untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Sistem Administrasi Kepegawaian, saya akan mempresentasikan tentang sistem pembinaan karir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Paling dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja adalah sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Sedangkan sistem karir adalah sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Adapun fungsi-fungsi manajemen PNS yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan PNS, penilaian, penghargaan, dan pemberhentian serta kesejahteraan. Formasi PNS sesuai dengan PP nomor 97 tahun 2000 jangko PP nomor 54 tahun 2003. Itu jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan formasi yaitu agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Dasar penyusunan formasi itu formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun jenis-jenis formasi PNS terdiri dari dua, yaitu formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah yang terdiri dari formasi PNS daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar itu sebagai seorang WNI. Kemudian usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Kemudian berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan, bersedia melepaskan dari jabatan pengurus dan atau anggota parpol pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan apabila pada saat melamar menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Baik, kita lanjut kepada materi ujian. Materi ujian dibagi menjadi dua materi, yaitu ada tes kompetensi yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, meliputi pengetahuan umum, bahasa Indonesia, kebijakan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya. Yang terakhir ada psikotes yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing. Pengumuman CPNS yang lulus dimuat dalam media cetak dan diberitahukan secara tertulis kepada peserta. Pengumuman hendaknya memuat kapan, di mana, kepada pejabat mana, dan waktu selambat-lambatnya harus melapor. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut. Pengangkatan sebagai CPNS. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi yaitu fotokopi STTB atau ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, daftar riwayat hidup, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar, surat keterangan berkelakuan baik dari Polri, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, asli kartu pencaker dari kantor departemen atau dinas tenaga kerja, surat pernyataan tentang tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,
tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan, dan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Ya, berikut adalah golongan PNS sesuai dengan pendidikannya, jenjang pendidikannya, yaitu ada SD setingkat golongan 1A, SLTP setingkat golongan 1C, SLTA D1 golongan 2A, SGPLB D2 golongan 2B, SMA SMK D3 golongan 2C, S1 D4 golongan 3A, dokter apoteker S2 atau ijazah lainnya setara 3B, dan S3 doktor 3C. Lanjut kepada gaji pegawai. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Berikut adalah pangkat PNS yang mempengaruhi dari gaji-gaji PNS tersebut. Itu ada 1A, yaitu juru muda, 1C, juru, 2A, pengatur muda, 2B, pengatur muda tingkat 1, 2C, pengatur, 3A, penata muda, 3B, penata muda tingkat 1, dan 3C yaitu penata. Diklat jabatan. Diklat jabatan adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Tujuan umum diklat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yaitu meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan, menciptakan adanya pola pikir yang sama, menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik, dan membina karir PNS. Berikut adalah jenis diklat dibagi menjadi dua, yaitu diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan, yang dibagi menjadi diklat kepemimpinan, diklat PIM, diklat fungsional, dan diklat teknis. Kemudian kita lanjut kepada penilaian. Penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahan langsungnya apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. Khusus bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS dibuat dalam tahun yang bersangkutan setelah CPNS itu sekurang-kurangnya telah 1 tahun sejak secara nyata melaksanakan tugas. Kemudian ada penghargaan. PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa kenaikan pangkat PNS, pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, dan Satya Lencana Karya Satya. Pemberhentian calon pegawai negeri sipil sesuai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Janto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Ada dibagi menjadi dua, yaitu A. Diberhentikan dengan hormat apabila mengajukan berhenti, tidak sehat, tidak lulus diklat prajabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, dan kemudian ada diberhentikan tidak dengan hormat apabila memberikan keterangan dan bukti tidak benar, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan, dijatuhi hukuman disiplin berat, dan menjadi anggota parpol tanpa mengajukan berhenti. Baiklah, begitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.